Kelurahan Tambak Romo, yang kami hormati para ketua RW, para tokoh, para ketua RT dan masing-masing tokoh masyarakatnya, para CV perencana dan pelaksana yang hadir pada kesempatan pagi hari dan seluruh tamu undangan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa rawuh semua dalam kegiatan sosialisasi pembangunan kegiatan fisik, Bapak Ibu. Nah, ini mumpung masih bulan Syawal, saya secara pribadi dan secara dinas mewakili jajaran kantor Lurah Tambak Romo mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua, para tokoh masyarakat yang ada di Tambak Romo yang lokasinya terdapat kegiatan fisik. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, ya, kegiatan pada pagi hari ini tidak semua RT, RW atau tokoh saya undang. Yang saya undang adalah, ayo Mas Arik, monggo pinarak. Nah, ini perencana, CV perencana yang tahu, yang mau paparan. Tidak semua saya undang, hanya Bapak Ibu semua yang ketempatan kegiatan fisik. Pak Lurah menempatkan kegiatan fisik berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi kebutuhan itu ada macam-macam, Bapak Ibu. Kebutuhan berdasarkan bencana, berdasarkan kebutuhan prioritas, macam-macam pokoknya. Nah, ya, Pak Lurah punya dana terbatas. Baru kali ini Pak Lurah punya dana, ya, yang bisa saya intervensi langsung untuk penanganan jalan lingkungan maupun hal-hal yang bisa saya prioritaskan untuk Bapak Ibu semua di bawah kewenangan Pak Lurah, seperti itu. Saya informasikan ada kurang lebih 7 kegiatan fisik tahun ini untuk Tambak Romo, Bapak Ibu, ya. 2 titik di RT 1 RW 6, pembangunan drainase dan pembangunan pavinisasi. Drainase di samping kantor sampai ke utara nanti. Yang paving di gang bis Garuda itu, Bapak Ibu, ya. Itu sumbernya aspirasi, Bapak Ibu. Sumber dananya aspirasi. Aspirasi itu yang ngasih para anggota dewan. Yang barat dari Pak Dasum dari PDIP, yang sebelah kantor di RT 16 ini adalah Pak Darwanto dari Gerindra. Selebihnya dananya APBD dari Pak Bupati melalui Pak Lurah. Nanti tak taruh di RW 4. Titik fokusnya di RT 2 RW 4 yang paling parah lah kena banjir gitu. Jadi Pak Lurah menempatkan uangnya Pak Lurah itu temanya untuk menangani atau meminimalisir dampak genangan air. Perlu diketahui Bapak Ibu, ya, ini sekedar pengetahuan dari Kementerian PU. Yang namanya banjir itu adalah air yang menggenang di wilayah kita lebih dari 5 jam. Tapi ketika kurang dari 5 jam namanya genangan air. Tapi apapun itu, Pak Lurah tetap punya tekad untuk menangani. Piye carane kita mengusir air, menghilangkan air, memindahkan air secepat mungkin. Nah, itu cara menangani banjir. Dan yang saya pandang sangat paling butuh adalah di RW 4. Betul ya Bapak Ibu, ya? Yang selalu banjir. Seperti itu. Itu yang dari dana APBD dari Pak Bupati, dari Pak Lurah, maupun dari aspirasi. Ada lagi dana APBD dari Pak Bupati yang lewat Dinas Perumahan Permukiman, kantornya Pak Narko. Nah, ini Pak Lurah ditolong kantornya Pak Narko. 2 titik, nilainya 100 juta dan 100 juta. Nanti ada di Dukuh Jambi, RT-nya Pak Eli dan RT-nya Pak siapa Sudi? Pak Sakur. Nah, di situ. Ya, itu. Kemudian ada pembangunan yang tidak kalah prestis, ya, menurut Pak Lurah, ya. Karena apa? Di tengah kemampuan Pemkab yang terbatas, saya dipun paringi pekerjaan fisik anggaran dari Pak Bupati, yaitu pembangunan rigid beton
di Jalan Utama Tambak Romo. Jalan Utama Tambak Romo itu sampai kantor ini Bu, melingkar sampai sampai Klepo. Nanti titik nolnya dari Klepo, nilainya kurang lebih setengah M atau 500 juta. Nanti yang mengerjakan dinas PUPR. Jadi itu Bapak Ibu ya, pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di Tambak Romo pada tahun ini. Saya ulangi lagi, 1 dikerjakan PU ada di Klepo, 2 dikerjakan Dinas Permukiman, Perumahan dan Perhubungan ada di Jambi 2 titik. 1 titik dana kelurahan Dantel di RW 4 saya fokuskan di tempatnya Pak Pasir, dan 2 titik dari aspirasi ditempatkan di tempatnya Pak Arifin di RT 1 RW 6, drainase dan pavinisasi. Perlu diketahui Bapak Ibu secara umum bahwa dana aspirasi itu dana yang sudah muncul by name by address, sudah muncul alamatnya, karena hak prerogatifnya para anggota dewan. Jadi Pak Lurah dibantu ibaratnya. Pak Lurahnya bisa usul, Pak Lurahnya bisa minta. Tapi apapun bantuan kita syukuri. Yang jelas semangat Bapak Ibu, masukan Bapak Ibu kami butuhkan. Maka dari itu pagi hari ini CV-CV perencana kami hadirkan. Yang pertama dari CV Tiara Sinergi. Oh tadi yang izin ya Mas Tatang ya. CV Tiara Sinergi yang mengerjakan di 16. Oh Tiara Sinergi, oh ya Jumeneng, pokoknya Jumeneng biar besok. Berdiri. Nah ini Mas Yoga nanti yang paparan dari CV Tiara Energy yang mengerjakan samping aspirasinya Pak Darwanto. Kemudian CV Bolo Konsultan, Mas Arif mana? Nah ini CV perencana Bolo Konsultan yang mengerjakan dananya Pak Lurah Dankel. Nanti yang mengerjakan di RW 4. Nah, itu yang terurgent. Nanti yang mengerjakan Rumkimbu PU, urusannya PU sama Rumkimbu. Beliau sudah mahir di atas saya terkait teknis pembangunan. Kemudian CV Kristal Design, hari ini ada rekonsiliasi dengan BPK di BPKAD, jadi tidak bisa hadir. Itu rencana yang mengerjakan di gangnya Pak Arifin yang ada bisnya itu Pak Arifin. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Bapak Ibu semua yang kami banggakan, pada prinsipnya ya, dana Pak Lurah tak prioritaskan untuk bangun dan meminimalisir banjir.